Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ibu mau mohon maaf ya kalau misalnya Ibu ada batuk-batuk nanti selama pembelajaran kita hari ini. Karena Ibu lagi nggak sehat dan Ibu harap kalian jaga kesehatan kalian ya. Sekarang lagi musim yang nggak baik, suka hujan, suka panas. Jadinya bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, lalu hadir semua kah hari ini? Ada yang hadir, Bu. Siapa tuh? Nurpan, Aisyah, Dea, kemudian Alasannya apa? ada yang apa? Ada yang sakit. Yang sakit itu kan sekarang musim sakit, jadi kan harus jaga kesehatan mulai sekarang. Dan semoga teman-teman kita itu bisa bergabung bersama kita kembali di pembelajaran selanjutnya ya. Oke, baik. Tadi ada Rizky, gimana Rizky? Lama juga ya dia WC ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, karena ketua kelas keluar tadi, Ibu mohon ketersediaannya satu orang untuk memimpin doa. Tegar, oke. Tegar kalau memimpin doa kita hari ini ya. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama yang kita masing berdoa dimulai. Doa yang selesai. Oke, Rizky selamat masuk. Oke, hari ini langsung saja anak-anak mau memperhatikan PPT di depan. Nah, ini adalah gambar peristiwa Surat Proklamasi Kemerdekaan, di mana di mana di situ ada yang pertama tentang perundingan Linggarjati, di mana para tokoh Indonesia dan Belanda itu sedang berunding untuk menyelesaikan konflik setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Lalu ada gambar Bandung Lautan Api, di mana di situ para pejuang Indonesia bagian Bandung Selatan itu membakar kotanya sendiri sebelum ditinggalkan. Supaya apa? Supaya nggak dikuasai sama Belanda dan Sekutu. Lalu di situ ada juga pertempuran Surabaya, di mana pertempuran itu tuh dipicu oleh ultimatumnya Sekutu, karena katanya kalian tolong senjata kalian deh, kayak gitu. Tapi rakyat Surabaya itu nggak mau naruh senjata mereka dan mereka tuh bangkit lagi untuk memperjuangkan kota mereka dan Indonesia. Nah, jadi Ibu mau tanya di sini, kalian kan sudah pernah belajar tentang proklamasi kemerdekaan kan, kelas 11? Ada yang masih ingat? Sedikit. Nah, Ibu mau tanya nih, setelah kalian lihat gambar di depan dan setelah pernah mempelajari proklamasi kemerdekaan, menurut kalian apakah situasi di Indonesia sudah dapat dikatakan lebih aman setelah proklamasi kemerdekaan? Ada yang ingin menjawab, angkat tangan? Ya, bisa silakan. Kalau menurut saya belum sih, Bu, karena kan cara penyebaran beritanya kan juga bertahap dan pasti lambat juga di beberapa daerah itu pasti juga masih mengalami ini sih, Bu, peristiwa-peristiwa seperti di gambar itu kan. Ya, bagus sekali ya. Ada yang ingin menambahkan jawaban, Nisa? Ya, silakan diskusi. Dalam buah karena belum diketahui secara benar jadi negara yang menjadi seperti Belanda mengakuinya. Oke, baik sekali. Itu tadi jawaban dari kedua teman kalian. Diambil pada temannya. Ya, benar sekali ya yang apa yang dikatakan oleh Nisa dan Rizky, bahwa misalnya juga itu banyak sekali pemicunya kenapa kita belum aman dan damai. Dan sehingga banyak sekali pertempuran yang terjadi di berbagai daerah Indonesia pada saat itu. Yang lalu, Ibu mau tanya nih, siapa saja sih yang ikut bertempur? Apakah hanya tentara? Ayo Nisa, siapa yang ikut bertempur? Perempuan, Bu. Iya, betul sekali ya, betul sekali apa yang dikatakan Nisa, ada perempuan. Lalu ada siapa lagi? Ya, Para seniman, Bu. iya betul sekali ada seniman. Lalu, ayo, ada seniman, ada kaum seperti kalian, teman-teman seperti kalian. Iya betul sekali ya, ada para pelajar. Nah, ternyata tidak hanya tentara yang ikut bertempur pada saat itu, banyak sekali elemen-elemen rakyat seperti perempuan, seniman, dan pelajar yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini kita mau belajar tentang peran rakyat dalam revolusi nasional. Seperti
kreatif, peran perempuan, seniman, dan saja. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian semua dapat menganalisis berbagai peran mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan adapun metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu adalah TSTS atau to stay to stay. Dengan langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah Ibu akan membagi kalian menjadi awalnya 3, tapi karena yang datanya sedikit karena mungkin banyak yang sakit, jadi Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok saja ya. Ada kelompok A dan kelompok B. Sesuai barisan tempat duduk, silakan bergabung bersama kelompoknya. Ini kelompok A, kelompok B. Lalu Ibu akan membagikan lembar LKTD kepada kalian, di mana di situ nanti kalian mencari informasi melalui internet atau HP mengenai peran kelompok kalian masing-masing. Misalnya kelompok A itu perannya perempuan, maka hanya akan mencari informasi mengenai peran perempuan saja dan menuliskannya di tabel peran perempuan saja. Begitu juga dengan B ya. Tapi sebelum mengerjakan, nanti dulu. Sebelum mengerjakan nanti Ibu mau jelaskan dulu langkah yang kedua ini. Yang kedua adalah nanti kelompok akan membagi 2 bagian. Kelompoknya ada yang menjadi tuan rumah dan ada yang menjadi tamu. Contohnya adalah tuan rumah itu bertugas untuk presentasi kepada tamu yang datang. Begitupun tamu untuk mencari informasi kepada tuan rumah. Nanti bertukar tempat aja cari informasi barunya. Lalu nanti setelah selesai dapat informasi baru dan langsung mencatat di lembar baru, misalnya kelompok A nih datang ke kelompok B, itu kan di lembarnya kelompok A, lembar LKPD kelompok A tuh belum ada jawaban tentang kelompok B. Nanti kelompok A tuh ketika dia dapat informasi dia langsung menuliskan jawabannya langsung di lembar tabel kelompok B. Paham? Nah, lalu setelah selesai dapat informasi kembali lagi ke kelompok asalnya, dia menceritakan apa sih informasi yang dia dapat. Kemudian kelompok kembali berdiskusi lagi, menganalisis. Ada tabel di belakang itu, tabel analisis persamaan dan perbedaan. Jadi di mana di situ kalian diskusi lagi persamaannya apa sih, perbedaannya apa sih, bisa berbentuk poin saja. Lalu setelah selesai semua itu membuat kesimpulan dari keseluruhan yang dia dapat. Setelah selesai itu nanti kelompok mengirimkan 1 perwakilan untuk presentasi. Habis itu nanti Ibu akan memberikan kuis bisa mengetahui sebagaimana sih pemahaman kalian pada kajian. Lalu pada akhir nanti saya dan kalian, salah satu antara kalian akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tapi sebelum itu Ibu mau jelaskan sedikit tentang situasi setelah kemerdekaan. Nah, jadi situasi setelah kemerdekaan itu belum sepenuhnya dapat dikatakan aman. Kenapa? Karena Belanda itu tidak terima dengan kemerdekaan kita, sehingga mereka tuh mau datang kembali nih ke Indonesia untuk menguasai kita dengan cara apa? Mereka bawa lagi pasukan yang namanya MIKA atau FICA dan diboncengi oleh tentara sekutu. Sehingga hal tersebut sebagai pemicu terjadinya banyak sekali pertempuran-pertempuran yang terjadi di Indonesia. Oke, baik, tadi sedikit penjelasan singkat tentang situasi di Indonesia. Adakah yang ingin ditanyakan dari materi? Ibu? Oke, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusi kelompok mengerjakan tabel perannya masing-masing. Ada, silakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oke.
Iya, Bu. Ya, Kak. Berdiri. Itu gue kan Waktu ini masih 1 menit ya, ini catat informasi. Ayo, Tata Rizky, silakan.
Aku mencatat ya. Sini kan. Coba bentuknya Mbak di kecil ya. Ini ada jadinya tuh nanti pertama dulu bu pakai itu ya Pak. ya Ayo, jangan main HP. Simpan HP-nya. itu perannya asal dari batin Cepat ya. punya kata-kata lama kuliah tuh nanti sesuatu yang melakukan perbuatannya menjadi saudara silakan dalam berkasa kalau terlalu dekat sama perbuatan kalau itu betul kumpul kan puisi Ayo, waktunya sudah 30 detik. lagi bu mari bu Aman? Gitu. Ya baik. Sudah. Ya baik. Jika sudah, kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, jika sudah kembali, silakan diskusi ya, mengerjakan tabel perbedaan dan persamaan, lalu buat kesimpulan. Sudah? Silakan dulu. Buat kesimpulannya ya, seluruh harinya. Sudah 30 detik, ayo buat kesimpulannya sudah. ya bu Sudah kesimpulannya. sudah Gimana kelompok B? sudah bu Sudah kesimpulan?
Sudah Bu. Oke, jika sudah, ayo tunjuk satu temannya untuk presentasikan hasilnya. Kesimpulannya saja. Kesimpulan dari semuanya. Sudah, siapa yang mau presentasi? Oke, silakan berdiri. Baik, silakan dijelaskan. Ya. Kalau kami dari kelompok kedua, dalam hasil kesimpulan kami adalah antara seniman dan perempuan itu sama-sama punya kesamaan yang mana sama-sama berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan berkontribusi aktif walaupun berbeda gender dan perbedaan mereka walaupun berbeda mereka itu kalau seniman tuh melalui karya tulis seperti lagu, puisi dan lain macamnya. Kalau perempuan itu Bu memperjuangkan hak perempuan. Oke, beri aplaus pada kelompok B. Silakan kelompok A. Ya, baik. Jadi kalau dari kami kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu meskipun kontribusi mereka berbeda, misalnya kayak seniman pasti kontribusinya di karya-karya seni, sedangkan perempuan biasanya berkontribusi dalam bidang pendidikan dan sosial. Tapi mereka tuh sama-sama ngasih dampak dan sama-sama berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan pasca disebutkan di program. Baik, terima kasih kesimpulan kelompok A. Beri aplaus pada kelompok A. Ya baik, itu tadi dia. Ibu mau kasih kuis singkat untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian. Langsung saja kuis yang pertama. Yang bisa menjawab angkat tangannya, sebutkan satu tokoh perempuan dan jelaskan perannya. Angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan Marsha. Pertama ada Trimurti dari Boyolali agar memperjuangkan hak buruh. Ya bagus sekali ya, beri aplaus pada masyarakat. Terus yang kedua, sebutkan satu tokoh seniman dan jelaskan perannya. Ada yang ingin jawab? Ya Bu. Ya silakan Nisa. Ismail Marzuki Bu dari Jakarta. Dia tuh menciptakan lagu menciptakan lagu-lagu. Ya, bisa lembar. Di mana ya Ismail? Ayo fokus. Ismail Marzuki dari Jakarta. Perannya itu beliau menciptakan lagu-lagu perjuangan yang menumbuhkan rasa nasionalisme Bu. Ya benar sekali ya, beri aplaus pada Nisa dan Oke baik, itu tadi dia. Ibu mau tanya nih, apakah ada yang mungkin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Marsha. Jadi setelah aku belajar hari ini banyak sekali yang sudah aku pelajari. Ternyata proklamasi itu masih banyak pertempuran di tempat-tempat lain dan memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan itu nggak hanya dilakukan oleh tentara, juga pada saat itu ada peran perempuan, ada seniman, ada pelajar, dan saya bangga dan akan terus memperjuangkan dengan belajar lebih giat. Oke, bagus sekali. Kita dari Marsha, jangan teman-teman. Oke, ibu tekankan lagi ya, dengan apa yang dikatakan oleh Marsha bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu banyak sekali yang terlibat di dalamnya, seperti perempuan, seniman, bahkan pelajar. Nah, seperti apa yang kata Marsha tadi, dia mau melanjutkan perjuangan ini dengan cara apa? Dengan cara lebih giat lagi belajar supaya dapat berprestasi. Nah, kalian juga harus ikutin Marsha nih, lebih giat lagi belajar supaya dapat berprestasi. Oke baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, pada anak-anak Ibu yang Ibu sayangi sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik dan sangat excited dan semangat. Dan juga Ibu mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu atau perilaku Ibu yang tidak berkenan bagi anak-anak. Dan Ibu mau kasih aplaus buat kalian dulu hari ini. Tetap semangat ya di perjuangan
selanjutnya, oke baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ayo ketua kelas memimpin kita dalam doa kita. Dunia kematian, mari kita melakukan percayaan dan teknologi. Dimulai. Oke, baik. Selamat siang anak-anak.